Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1133. Kami memang telah memasuki alam Tianzong. Su Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Sayangku, kamu bahkan lebih jahat dari kakak laki-lakiku. Kamu telah naik ke 3 level dalam 3 bulan. Ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu. Tetua kelima telah memberimu penghargaan, kata Su Chen sambil tersenyum. Mengapa kamu begitu rendah hati? Feng Wanli tertawa dan memarahi. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan tempat kelima dalam kompetisi seni bela diri 4 meridian, dan dimasukkan sebagai murid elit juga seharusnya tidak menjadi masalah. Su Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepertinya semua yang dia katakan sia-sia. Tujuan saya adalah tempat pertama. Saya tidak peduli dengan tempat kelima. Su Chen berkata dengan serius. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Han Xiao, murid tetua agung, jelas tidak lemah, dan dia telah mencapai alam sekte jin. Sangat sulit bagimu untuk mengalahkannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Feng Wanli sedikit mengernyit, melihat Su Chen sudah mengambil keputusan, dia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi suasana hatinya masih sangat tinggi. Dengan kekuatan dan bakat Su Chen saat ini, itu lebih dari cukup untuk menjadi murid elit sekte tersebut. Dan yang paling penting adalah dia sekarang menjadi murid Yao Yuan. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan peringkat di kompetisi seni bela diri 4 meridian, dia pasti akan mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Su Chen perlahan membuka matanya. Setelah latihan malam, energi spiritual di tubuhnya telah terkumpul banyak, dan kekuatannya terus meningkat, yang memberi Su Chen harapan untuk masa depan. Setelah beres-beres sebentar, Su Chen tiba di puncak Yun Xiao. Ketika saya datang ke sini, saya menemukan bahwa tempat itu sudah ramai. Di puncak Yun Xiao, terdapat alun-alun besar yang dapat menampung ribuan orang tanpa merasa sesak, dan kompetisi seni bela diri 4 meridian tahunan diadakan di sini. Su Chen, kenapa kamu datang ke kompetisi? Ini akan segera dimulai. Melihat Su Chen Siran datang, Ling Wei melangkah maju dan berkata. Saya berlatih sepanjang malam dan lupa waktu. Su Chen mengangkat bahu dan berkata. Tidak masalah, ini masih terlambat. Setelah berbicara, Ling Wei menunjuk ke tempat istirahat independen tidak jauh dari sana, itu tempat istirahat untuk murid-murid yang berpartisipasi. Tunggu sebentar di sana, dan kita akan berkompetisi dalam urutan yang diundi nanti. Bagus. Su Chen menjawab dan berjalan ke tempat istirahat. Melihat Su Chen dan Ling Wei saling menggoda, mata Han Xiao menjadi dingin dan dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Kamu tunggu aku. Saat kompetisi tiba, kamu pasti tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Melihat banyak orang di tempat istirahat meliriknya dengan pandangan bermusuhan, Su Chen tidak repot-repot menjawab. Dia menemukan tempat duduk dan duduk, diam-diam menunggu permainan dimulai. Saat ini, banyak orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Su Chen. Karena dia menjadi terkenal di kompetisi di Loyanku, dan dia juga menentang kakak senior Han Xiao ketika dia mendaftar kemarin. Hal ini membuat Su Chen menjadi selebriti di seluruh sekte. Bahkan pemimpin sekte dan tetua sekte Yun Xiao tahu siapa dia. Sekarang kami, para murid Taman Pengobatan, akan merasa malu. Nama pembicaranya adalah Li Hongtao, dia sedikit gemuk dan merupakan murid dari Taman Pengobatan Puncak Loyan. Kenapa kamu berkata begitu? Tanya Dong He. Berbeda dengan yang lain, Dong He masih memiliki secercah harapan pada Su Chen, karena ketika ia datang ke sekte Yun Xiao di hari pertama, itu adalah kediaman yang diatur Dong He untuk Su Chen. Dan dia selalu merasa Su Chen luar biasa, mungkin kali ini dia bisa menciptakan keajaiban. Awalnya, murid Yao Yuan kami tidak dianggap serius di sekte Yun Xiao, tapi dia sebenarnya ingin berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri 4 meridian dengan kekuatan sekte Fana. Ini jelas memalukan. Saya kira dia bahkan tidak bisa melakukannya, tidak bisa melewati satu putaran pun. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Saya telah berhubungan dengannya beberapa kali. Saya merasa Su Chen adalah orang yang cukup baik. Dia tidak seperti orang yang sombong. Dia berani berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri 4 meridian. Dia harus memiliki kepercayaan diri, kata Dong He. Tidak peduli apa yang dapat kamu lakukan jika kamu memiliki kepercayaan diri, kamu tidak dapat menghilangkan fakta bahwa kamu berada di alam sekte Fana. Lihatlah saudara-saudara senior yang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri 4 meridian. Yang terlemah telah mencapai alam sekte manusia, dan sebagian besar dari mereka tersisa. Semua orang berada di atas alam Dizong, dan sekarang dia berkompetisi, dia pasti memberikan manfaat kepada orang lain. Dong He tidak mengomentari pernyataan tersebut dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Seperti yang dikatakan Li Hongtao, di antara semua senior yang berpartisipasi, kekuatan Su Chen memang tidak mencolok. Baiklah, jangan khawatir lagi. Lalu bagaimana jika kita kalah? Anggap saja kita mendapatkan pengalaman. Jika kita berkompetisi di masa depan, kita akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Apakah dia menang atau kalah, saya tidak peduli, tetapi di antara para kontestan, dia adalah satu-satunya dari Taman Obat. Jika orang lain mengatakan bahwa kami, para murid Taman Obat, tidak melebih-lebihkan kemampuan kami pasti akan melakukannya ditertawakan sampai mati di masa depan. Li Hongtao dia berkata dengan marah. Yah, masalahnya sudah selesai.
Tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa dia pergi berkompetisi, jadi mari kita tonton pertandingannya dengan tenang. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Sementara murid-murid di bawah sedang mendiskusikan Su Chen, Kepala Sekte Yun Xiao dan 6 tetua juga mendiskusikan Su Chen dengan suara pelan. Adik kelima, apakah murid tampan itu Su Chen? Orang tua yang berbicara itu bernama Mo Yunsu, dan dia adalah kepala generasi ke-109 dari Sekte Yun Xiao. Ya, itu dia. Kakak senior, apa pendapatmu tentang orang ini? Feng Wanli bertanya sambil tersenyum. Duduk bersama saudara-saudara lainnya, dia tidak menunjukkan rasa gugup. Dari mentalitas ini, terlihat bahwa dia adalah pemuda baik yang bisa berlatih bela diri. Lebih dari sekedar bibit yang bagus. Feng Wanli berkata sambil tersenyum. Saya juga berpikir dia bisa mendapatkan peringkat bagus di kompetisi ini. Feng Wanli tidak memberitahu mereka bahwa Su Chen telah mencapai alam Tianzong dan bersiap untuk mengejutkan mereka selama kompetisi. Lao Wu, kamu terlalu percaya diri. Keterampilannya memang bagus, dan dia mungkin berkembang dengan baik di masa depan. Tapi kamu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan peringkat bagus di kompetisi seni bela diri 4 meridian sekarang. Ayo. Orang tua yang berbicara itu bernama Yang Linyi, sesepuh dari Sekte Yun Xiao, dan Han Xiao adalah muridnya. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Mari kita lihat saja dari sini, kata Feng Wanli dengan tenang. Lao Wu, sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan sesuatu padamu. Kakak kedua, tolong beritahu saya. Yang Lin mengelus janggutnya dan berkata, saya mendengar bahwa Su Chen, murid taman pengobatan Anda, memiliki konflik kecil dengan Han Xiao dan membuat janji untuk bertarung. Sekarang kami akan menyelesaikannya selama kompetisi seni bela diri 4 meridian. Jika Han Xiaohe terluka, tolong jangan salahkan aku. Bab 1134. Karena permainan belum dimulai, Su Chen menahan seluruh nafasnya. Hal ini menyulitkan semua orang yang hadir untuk melihat apa kekuatan spesifik Su Chen. Kalau tidak, Yang Linyi tidak akan bisa mengatakan hal seperti itu. Feng Wanli tertawa naif, saat duel, tangan dan kaki tidak memiliki mata. Bahkan jika kamu terluka, itu bisa dimengerti. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Feng Wanli yakin karena Su Chen telah mencapai alam Tianzong dan hanya satu tingkat di belakang Han Xiao. Bahkan jika dia bukan lawannya, tidak akan menjadi masalah untuk melarikan diri tanpa cedera. Tidak ada yang namanya cedera. Saya merasa diyakinkan dengan kata-kata dari adik laki-laki kelima. Yang Lin berkata sambil tersenyum. Oke, sudah hampir waktunya, kita bisa mengumumkan dimulainya permainan. Bagus. Yang Lin menjawab, lalu berdiri dan berkata kepada semua murid di bawah. Sekarang saya umumkan bahwa kompetisi seni bela diri 4 baris Sekte Yun Xiao akan dimulai sekarang. Usai mengumumkan dimulainya permainan, terdengar sorak-sorai antusias di bawah. Karena hanya ada sedikit hiburan di dunia seni bela diri kuno, kompetisi seni bela diri 4 meridian tahunan adalah hari penting bagi murid-murid Sekte Yun Xiao, jadi semua orang tidak sabar menunggu. Aturan lombanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berupa pengundian. Nanti saya akan mengundi nama-nama murid peserta, baru bisa bertanding. Yang menang akan dipromosikan, dan yang kalah akan tersingkir. Titik. Apakah kalian semua mengetahuinya? Mengerti. Kata para murid yang berpartisipasi dengan keras. Setelah mengumumkan dimulainya permainan, dua murid berjalan ke arah Yang Linyi sambil membawa sebuah kotak merah besar. Setiap murid yang telah menyaksikan kompetisi seni bela diri 4 meridian akan mengetahui bahwa di dalamnya terdapat batang bambu seukuran telapak tangan dengan nama murid peserta tertulis di atasnya. Penatua Agung akan memilih dua murid secara acak dan bersaing satu sama lain. 10 kelompok akan dipilih setiap kali. Ini akan mempercepat kompetisi, jika tidak, kompetisi tidak akan selesai dalam satu hari. Tapi hanya 2 putaran pertama yang akan dilakukan dengan cara ini. Nantinya, kekuatan murid yang berpartisipasi umumnya akan relatif tinggi. Jika metode ini digunakan lagi, kenikmatannya akan sangat berkurang. Jadi sesuai aturan tahun-tahun sebelumnya, setelah 2 babak pertama selesai, akan ada 1 pertandingan. Saat itu, saatnya serius. Yang Linyi tidak membuang waktu. Setelah membawa kotak itu, dia mulai menggambar. Ji Honglang, Kuan Yangping, kalian berkompetisi di arena 0. 1. Han Xiao, Song Yuezhang, kamu berkompetisi di arena kedua. Serangkaian 32 kelompok murid yang akan mengikuti kompetisi telah dipilih. Setelah kompetisi 10 kelompok pertama selesai, murid dari kelompok berikutnya dapat naik. Mengapa kamu tidak membaca nama Su Chen? Feng Wanli bertanya dengan curiga. Setelah dia mengatakan ini, orang lain yang hadir juga memperhatikan bahwa di antara 32 kelompok murid yang dipilih oleh Tetua Agung, nama Su Chen tidak ada. Tapi dia sudah mendaftar, jadi tidak mungkin dia ketinggalan. Yang Linyi sedikit mengernyit, ekspresinya tidak terlalu bagus. Ada total 65 murid yang berpartisipasi kali ini, jadi 1 orang akan mendapat selamat tinggal. Orang itu ditangkap oleh Su Chen, dan dia bisa langsung maju ke babak berikutnya. Begitu kata-kata ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Ya Tuhan, Su Chen beruntung sekali. Dia bisa langsung melaju ke babak berikutnya. Orang bodoh diberkati oleh orang bodoh. Tuhan sangat peduli padanya. Jika saya tahu ini masalahnya, saya akan mendaftar. Tanpa harus melakukan apapun, saya akan berhasil maju ke babak berikutnya dan keluar dan pamer. Haha, tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Menghadapi ejekan orang lain, Su Chen terlihat tenang, sehingga bisa menghemat tenaga dan mengikuti kompetisi selanjutnya. Melihat Su Chen duduk tegak, Han Xiao mendengus dingin.
Kamu benar-benar beruntung, jadi aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Setelah pengundian, kompetisi segera dimulai. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, beberapa kelompok mengakhiri kompetisi dengan cepat dan menentukan pemenangnya. Namun masih ada beberapa grup, karena para kontestan memiliki kekuatan yang sama, mereka tidak dapat dipisahkan untuk sementara waktu. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan untuk maju, dan mereka menggunakan upaya terakhirnya untuk meraih pemenang. Kompetisi putaran pertama berlangsung sangat lama dan tidak berakhir hingga siang hari. Ada total 32 murid yang telah maju, ditambah Su Chen yang telah mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Jadi total ada 33 murid yang lolos ke babak kedua. Dengan cara ini, satu orang akan mendapat selamat tinggal. Untuk alasan ini, semua orang berdoa dalam hati mereka. Saya tetap berharap bisa mendapat bye di babak ini, sehingga bisa masuk ke babak selanjutnya tanpa ada cedera. Kedua, mereka juga berdoa agar bisa bertemu Su Chen di babak ini. Karena Su Chen adalah yang terlemah di antara semua murid yang berpartisipasi, jika dia ditempatkan satu kelompok dengannya, dia dapat dikalahkan tanpa usaha apapun. Dengan cara ini, tidak ada bedanya memasuki babak berikutnya tanpa cedera. Jadi semua orang berdoa, berharap kue seperti itu akan jatuh ke kepala mereka. Melirik Su Chen yang tenang dan tenang, Han Xiao mencibir dalam hatinya. Aku tidak percaya kamu bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu kali ini. Segera, pengundian putaran kedua dimulai. Ketika lotre selesai, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Tetua Agung masih belum menyebutkan nama Su Chen. Ini juga berarti Su Chen mengucapkan selamat tinggal lagi. Ya Tuhan, dia sangat beruntung bisa mendapat bye dalam 2 ronde berturut-turut. Benar-benar tidak ada rasa keadilan sama sekali. Kami memasuki kompetisi putaran ketiga tanpa melakukan apapun. Apakah Anda yakin tidak bercanda? Apakah Su Chen menyelamatkan dunia seni bela diri kuno di kehidupan sebelumnya, sehingga dia bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu di kehidupan ini? Mendengar diskusi di antara para murid di bawah, bahkan Yang Linyi pun merasa luar biasa. Keberuntungan anak ini sungguh luar biasa. Oke, semuanya, harap diam. Pengundian telah berakhir. Mari kita mulai kompetisi putaran kedua sekarang. Mo Yunsu, pemimpin Sekte Yun Xiao, berkata. Para murid di bawah berhenti berbicara dan membenci Su Chen di dalam hati mereka. Semua orang sangat ingin maju ke babak berikutnya secepatnya. Ini akan membuatnya tersingkir. Manusia adalah binatang yang aneh. Mereka tidak akan pernah iri karena Han Xiao lebih kuat dari diri mereka sendiri. Sebaliknya, dia akan iri pada Su Chen, Wu Sang memasuki babak ketiga. Ibarat seorang pengemis, dia tidak akan iri karena Bill Gates punya uang lebih banyak darinya. Tapi dia akan iri karena pengemis lain menginginkan uang lebih dari dirinya. Melihat Su Chen, seorang murid di luar taman pengobatan, mampu memasuki babak ketiga, mereka tentu saja merasa tidak nyaman dan berharap dia akan segera dikalahkan. Sekitar 1 jam kemudian, kompetisi putaran kedua berakhir. Kompetisi putaran ketiga akan segera dimulai. Mulut Yang Linyi menunjukkan senyuman, dan dia berkata diam-diam di dalam hatinya. Su Chen, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengucapkan selamat tinggal kali ini. Bab 1135. Membuat gerakan kecil selama pengundian adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh Yang Linyi. Karena dengan kekuatan muridnya Han Xiao, tidak menjadi masalah untuk mendapatkan tempat pertama. Oleh karena itu, urutan pengundian tidak berdampak padanya. Namun kini, Su Chen mendapat bye dalam 2 ronde berturut-turut. Jadi di ronde ketiga, untuk berjaga-jaga, Yang Linyi diam-diam melakukan beberapa trik. Dengan lotre pertama, Su Chen diundi. Melihat Su Chen hendak bermain, para murid di luar lapangan bersiap-siap. Anak ini akhirnya akan dikalahkan. Memikirkannya membuatku bersemangat. Sama bersemangatnya dengan para murid yang hadir adalah murid-murid lain yang maju ke 16 besar. Su Chen baru saja tiba di alam Fanzong dan merupakan orang terlemah di sini. Siapapun yang satu grup dengannya akan mendapatkan keuntungan besar. Anda dapat maju dengan mudah, tidak ada ketegangan. Kecuali Su Chen, hanya Ling Wei dan Feng Wanli yang tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Su Chen telah mencapai alam Tianzong, jadi di antara orang-orang yang hadir, kecuali murid dari 4 tetua, tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya. Mereka ingin melihat kegembiraan Su Chen, tetapi ada terlalu banyak hal yang harus mereka pikirkan. Di bawah tatapan semua orang, Yang Lin merogoh kotak kayu itu. Orang yang ditugaskan ke grup yang sama dengan Su Chen adalah Ni Yunfei. Astaga, ini aku. Ketika Ni Yunfei mendengar Yang Lin membaca namanya, dia menari dengan penuh semangat, yang membuktikan bahwa dia bisa dengan mudah memasuki perempat final. Ni Yunfei, kamu sangat beruntung karena hal baik seperti ini terjadi padamu. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatku seberuntung ini? Di ronde kedua, kamu terluka parah dan tidak memiliki peluang sama sekali di ronde ketiga. Sekarang kamu dan Su Chen satu grup. Kamu bisa melaju ke ronde keempat hanya dengan 2 pertarungan. Sungguh marah sekali. Orang-orang. Petik 2. Kamu tidak akan iri padaku lagi. Ketika kamu tidak ada pekerjaan, lakukan lebih banyak perbuatan baik dan kumpulkan perbuatan baik. Kamu selalu bisa menggunakannya. Ni Yunfei sangat senang, karena dia juga tahu bahwa meskipun dia masuk 16 besar, dia tidak akan memiliki peluang di pertandingan berikutnya. Tapi sekarang, Tuhan telah meridhoi saya dan menempatkan saya dan Su Chen dalam satu kelompok, maka ini adalah kehendak Tuhan. Pengundian babak ketiga berakhir 10 menit kemudian. Ada orang yang senang dan ada pula yang sedih, dan setiap orang memiliki ekspresi wajah yang berbeda-beda.
Terkadang keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan diri sendiri, yang membuat orang lain tidak iri. Oke, sekarang setelah pengundian selesai, grup pertama bisa maju dan bertanding. Saudara muda Su Chen, kompetisi akan segera dimulai, ayo naik ke panggung. Kata Ni Yunfei sambil tersenyum. Ayo pergi. Adik Su Chen, meskipun aku terluka, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu. Jika kamu takut kalah, kamu bisa abstain sekarang. Akan buruk jika kamu disakiti olehku. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri, kata Su Chen ringan. Sepertinya kamu kurang yakin, ayo naik dan berkompetisi. Tidak ada gunanya memamerkan kecepatanmu di sini. Tidak masalah, kuharap kamu tidak menyesalinya nanti. Karena sudah memasuki babak ketiga, maka mulai saat ini seluruh perlombaan akan dilakukan secara individual. Jadi persaingan antara Su Chen dan Ni Yunfei menarik perhatian semua orang. Saudara Ni, ayolah, jangan beri dia kesempatan. Jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Kata Ni Yunfei sambil tersenyum. Di meja tetua, Yang Lin memandang Feng Wanli. Lao Wu, aku tertarik padamu. Ni Yunfei terluka. Aku akan menugaskannya ke Su Chen. Dengan cara ini, dia bisa mempertahankan beberapa gerakan lagi dan tidak kalah telak. Kalau begitu, aku juga ingin berterima kasih pada kakak senior. Feng Wanli berkata sambil tersenyum. Tidak cukup hanya berterima kasih padaku. Bagaimanapun, Su Chen adalah satu-satunya murid kebun obatmu yang berpartisipasi dalam kompetisi. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan muka. Kakak kedua tertarik. Setelah jawaban sederhana, Feng Wanli mengalihkan perhatiannya ke Su Chen. Tidak akan lama lagi jawabannya akan terungkap, dan aku tidak perlu memberitahunya hal-hal yang tidak berguna. Melihat keduanya sudah siap, Yang Linyi berkata. Sekarang saya umumkan bahwa pertandingan pertama babak ketiga akan dimulai sekarang. Berdiri di atas panggung, Ni Yunfei dengan tenang mengangkat jarinya ke arah Su Chen. Saudara muda Su Chen, jika Anda siap, Anda dapat mengambil tindakan kapan saja. Saya akan langsung mengambil 3 gerakan dari Anda dan menguji kekuatan Anda. Dia mengangkat alisnya dan menatap ekspresi Ni Yunfei yang membosankan. Apakah kamu yakin ingin aku mengambil langkah pertama? Tentu saja, apapun yang terjadi, Anda adalah murid pertama dari Di Yuan yang berpartisipasi dalam kompetisi. Saya tidak bisa membiarkan Anda kalah terlalu menyedihkan. Saya harus menyelamatkan muka Anda, apapun yang terjadi. Kalau begitu, aku akan mulai. Tidak masalah, aku menunggumu di sini, datang saja dan gunakan seluruh kekuatanmu. Bayangan hitam melintas, dan sebelum semua orang bisa melihat apa yang terjadi, mereka mendengar teriakan, dan Su Chen menendang Ni Yunfei. Dan langsung menendangnya keluar dari ring. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar mengusir Ni Yunfei. Cincin itu sangat sunyi. Ni Yunfei menatap, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rasanya seperti mimpi. Kakak kedua, bisakah kamu mengumumkan bahwa permainan telah berakhir? Pada saat ini, kecuali Feng Wanli, beberapa tetua di atas panggung, termasuk kepala sekte Yun Xiao, semuanya tercengang. Mengapa saya hanya merasa bahwa aura yang keluar dari Su Chen tidak berada pada level alam sekte Fana? Pemimpin sekte Yun Xiao, kata Mo Yunsu. Mendengar hal tersebut, semua yang hadir kaget, karena gerakan Su Chen terlalu cepat, dan mereka tidak menangkap momentum Su Chen, sehingga tidak bisa menilai kekuatannya. Tapi sekarang, penguasa sekte telah mengucapkan kata-kata seperti itu, apakah ada hal lain yang mencurigakan di dalamnya? Setelah Mo Yunsu selesai berbicara, semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Feng Wanli. Karena dia adalah tetua yang bertanggung jawab atas kebun obat, dan Su Chen masih menjadi murid kebun obat. Dia harus tahu segalanya tentang Su Chen. Semua orang memandangnya dengan mata menyala-nyala. Feng Wanli dengan tenang merapikan janggutnya dan berkata dengan tenang. Tidak apa-apa untuk memberitahumu bahwa Su Chen telah mencapai tingkat alam Tianzong, bukan alam sekte luar biasa. Adik kelima, apa yang kamu bicarakan? Su Chen sebenarnya telah memasuki alam Tianzong. Mo Yunsu berkata dengan ekspresi terkejut. Saya ingat 3 bulan lalu, dia baru saja memasuki alam sekte Fana. Kenapa dia bisa melompat 3 level dan memasuki alam Tianzong hanya dalam beberapa bulan? Pertanyaan Mo Yunsu juga merupakan pertanyaan semua orang. Dalam sejarah dunia seni bela diri kuno, belum ada yang mampu melakukan ini. Mungkin karena bakat luar biasa Su Chen atau pertemuan lainnya. Kalau tidak, saya tidak bisa membayangkan mengapa dia bisa berkembang pesat. Bab 1136. Kata-kata Feng Wanli hanya sekedar ala kadarnya. Karena dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Hal ini sangat aneh, belum ada yang mampu melakukannya dalam sejarah dunia seni bela diri kuno. Su Chen adalah orang pertama yang menciptakan sesuatu yang baru di dunia. Pada saat ini, mata semua orang berubah ketika mereka melihat Su Chen. Dalam 3 bulan, kekuatannya melonjak 3 tingkat berturut-turut, membuatnya lebih jahat dari monster. Saat ini, dari semua orang yang hadir, hanya Yang Linyi dan Han Xiao yang terlihat tidak baik. Karena mereka telah lama mempersiapkan kompetisi seni bela diri 4 meridian dan ingin membuat gebrakan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan. Tapi sekarang, Su Chen telah menjadi pusat perhatian. Hal ini membuat mereka tidak dapat ditoleransi. Tanpa orang lain memperhatikan, Yang Linyi dan Han Xiao saling memandang, lalu mengangguk tanpa sadar, seolah-olah mereka telah mencapai semacam konsensus. Oke, semuanya, diamlah. Melihat situasinya hampir tidak terkendali, Yang Lin berdiri dan mengendalikan suasana.
Masih ada permainan yang harus dimainkan nanti, jadi mohon jangan mengganggu ketertiban. Di bawah omelan Yang Linyi, para murid di sekitarnya juga terdiam. An-an menyaksikan pertandingan di belakang dengan pikiran tenang. Namun hati mereka terasa seperti rumput yang tumbuh. Semua orang ingin tahu, apa kekuatan Su Chen yang sebenarnya. Seberapa jauh dia bisa melangkah di pertandingan berikutnya. Jika dia secara tidak sengaja bertemu dengan kakak senior Han Xiao, berapa banyak gerakan yang bisa dia pertahankan. Sekitar 1 jam kemudian, kompetisi putaran ketiga berakhir. Pengundian babak keempat akan segera dimulai. Yang Lin merogoh kotak kayu dan mengeluarkan pilar pertama. Melihat nama di rakit bambu, Yang Linyi berkata. Di grup pertama babak keempat, yang bertanding adalah Han Xiao. Kakak senior Han Xiao adalah orang pertama yang menang. Tidak masalah. Aku hanya ingin tahu pria sial mana yang akan bertemu kakak senior Han Xiao di babak ini. Di mata murid-murid Sekte Yun Xiao, Han Xiao adalah juara yang ditunjuk. Siapapun yang bertemu dengannya akan tersingkir lebih awal. Setelah pengundian pertama, Yang Linyi mengulurkan tangan lagi dan mengeluarkan tanda bambu. Di grup pertama babak keempat, lawan Han Xiao adalah Su Chen dari Yao Yuan. Lawan kakak senior Han Xiao sebenarnya adalah Su Chen. Menghadapi hasil seperti itu, banyak orang merasa luar biasa. Keduanya bisa dikatakan sebagai dua orang terpopuler di kompetisi 4 meridian ini. Di luar dugaan, kami bertemu di grup pertama babak keempat. Su Chen benar-benar tidak beruntung bertemu dengan kakak senior Han Xiao saat ini. Sepertinya dia akan tersingkir lebih awal. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bakat Su Chen luar biasa. Dia melompat 3 level dalam 3 bulan. Dia mungkin memiliki peluang untuk mengalahkan kakak senior Han Xiao. Seorang murid perempuan berkata dengan tidak puas. Meskipun mungkin, kemungkinannya kecil. Kakak senior Han Xiao adalah murid yang dilatih dengan cermat oleh Tetua Agung, dan dia telah mencapai alam Sekte Jin, yang 1 tingkat lebih tinggi dari Su Chen. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Tapi aku tetap mendukung Su Chen. Mungkin aku bisa menahan puluhan gerakan, mungkin. Saya pikir kekuatan kakak senior Han Xiao ada di sana. Dia bisa dikalahkan dengan mudah. Kompetisi ini akan segera berakhir. Su Chen tidak akan bisa menundanya lama-lama. Oke, semuanya, diam. Permainan akan segera dimulai, kata Yang Linyi sambil mengelus janggutnya, dengan ekspresi tenang, seolah dia tidak mengkhawatirkan hasil permainan. Di atas ring, Han Xiao memandang Su Chen. Aku benar-benar tidak menyangka kamu butuh waktu 3 bulan untuk mencapai alam Tianzong. Bahkan aku, Han Xiao, harus mengagumimu. Terima kasih atas pujiannya. Su Chen berkata tanpa ekspresi. Han Xiao mengangkat bahu, omong-omong, kamu cukup menyedihkan. Jika kamu bisa menunggu 1 tahun lagi, kejuaraan kompetisi 4 meridian pasti akan menjadi milikmu. Hingga saat ini, kamu masih terlalu muda, dan kekuatanmu tertinggal 1 tingkat. Milikku. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu tidak dalam posisi yang baik. Tidakkah menurutmu kamu terlalu banyak bicara? Menyebalkan sekali mendengarnya. Mata Han Xiao menyipit, Su Chen, jangan terlalu sombong. Kemarin kamu mempermalukanku di depan saudara-saudara junior lainnya. Aku belum melunasi hutang ini denganmu. Apa yang harus diselesaikan? Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu menyukai Ling Wei, tapi dia tidak menyukaimu. Kenapa kamu masih menguntitnya seperti anjing kudis? Aku malu padamu. Mendesis. Mendengar ini, semua murid yang hadir menarik napas dalam-dalam. Su Chen benar-benar berani mengatakan itu. Saat Su Chen mengatakan ini, Ling Wei tersipu. Sialan, kenapa dia mengatakan semuanya? Han Xiao berdiri di sana dengan canggung, kemarahan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Su Chen, menurutku kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu mencari kematian atau tidak, kamu hanya akan tahu jika kamu mengambil tindakan. Kalau begitu aku akan memberitahumu hari ini betapa kuatnya aku, Han Xiao. Begitu dia selesai berbicara, Han Xiaoyun mengumpulkan momentumnya dan bergegas menuju Su Chen. Ya Tuhan, lihat, ini adalah keahlian unik kakak senior Han Xiao, Tinju Tianyin. Ini bukan hanya keterampilan rahasia kakak senior Han Xiao, tetapi juga keterampilan rahasia dari Tetua Agung. Saat itu, Tetua Agung mengandalkan trik ini untuk mengalahkan semua lawan yang tak terkalahkan di dunia. Melihat gerakan Han Xiao, Yang Lin tersenyum. Lao Wu, apa pendapatmu tentang tinju Tianyin Han Xiao? Biasa saja. Nada suara Feng Wanli tidak asin atau dingin, karena dia bisa merasakan bahwa Han Xiao telah menggunakan kekuatan penuhnya. Dan melihat pendiriannya, dia sudah memiliki esensi dari kakak laki-laki keduanya. Jika gerakan ini mengenai Su Chen, pemenangnya akan ditentukan. Dan yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berdoa agar Su Chen bisa bertahan. Tidak masalah jika Anda kalah, tetapi jika Anda cedera, itu akan sulit. Pada saat ini, melihat Han Xiao menggunakan tinju Tianyin, Ling Wei mengatupkan kedua tangannya dan diam-diam berdoa untuk Su Chen. Semoga dia bisa menahannya. Patah. Tepat ketika Han Xiao bergegas mendekat, Su Chen dengan ringan menamparkan wajahnya. Engah. Han Xiao menjerit, memuntahkan darah dan terbang keluar dari ring, jatuh dengan keras ke tanah dalam keadaan yang sangat malu. Diam. Sangat sepi. Melihat Han Xiao, Su Chen menamparnya keluar dari ring, dan seluruh puncak Yun Xiao menjadi sunyi senyap. Semua orang tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Murid terkuat di sekte itu ditampar oleh Su Chen. Jika Anda memberitahu saya hal ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak mungkin. Dia pasti menggunakan semacam trik untuk mengalahkan Han Xiao.
Yang Linyi berkata dengan penuh semangat. Kakak kedua, jika kamu mengatakan ini, kamu bias, kan? Feng Wanli keluar untuk menyelamatkan pengepungan dan berkata. Dengan begitu banyak pasang mata, kami tidak melihat Su Chen selingkuh. Apakah kamu baru saja melihatnya? Yang Linyi tampak malu. Tingkah lakunya barusan memang agak di luar kendali. Mungkin aku melakukan kesalahan. Feng Wanli tersenyum dan berkata, tidak masalah jika kamu salah, tapi sekarang kami bisa mengumumkan hasil pertandingannya. Bersambung.